Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45 derajat lintang utara, 2,45 derajat lintang selatan, dan antara 101,10 derajat sampai 104,55 derajat bujur timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur dengan Selat Berhala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran provinsi ini cukup penting, terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini. Kota Jambi dewasa ini didiami oleh penduduk dari beragam kelompok etnis. Pusat kota merupakan kawasan perdagangan atau pasar yang ramai. Ruko-ruko 3 lantai menjadi ciri khas pusat kota Jambi. Kota Jambi sendiri secara spasial merupakan kota sungai atau riverfront city yang memiliki keunikan sendiri. Sungai Batanghari membelah kota Jambi menjadi 2 bagian kota. Kearifan lokal pada masyarakat Jambi dilihat dari perspektif budaya lokal, karena nilai-nilai budayanya yang bersifat khas. Jambi sebagai sebuah provinsi pada dasarnya mengidentifikasi adanya budaya yang spesifik. Landasan budaya lokal adalah norma-norma yang telah lama diterima dan bertahan dari tahun ke tahun. Bagi orang Jambi, nilai-nilai yang melekat tersebut adalah yang dikenal sebagai budaya Melayu Jambi. Karena batas-batas provinsi dalam hal ini tidak bisa dengan sendirinya menjadi batas budaya. Karena batas provinsi lebih bersifat administratif, maka batas-batas itu adalah semu. Dalam tradisi masyarakat Jambi, tersimpan nilai-nilai yang mampu memelihara keharmonisan dari generasi ke generasi. Usaha pelestarian kebudayaan daerah dalam konteks pencitraan kearifan lokal diharapkan dapat menunjang dan memberikan sumbangan dalam memperkokoh, memperkaya, serta mewarnai model kearifan bangsa Indonesia. Salah satu wujud kearifan lokal nampak pada jajaran pemerintah Kota Jambi yang mewajibkan karyawannya untuk menggunakan pakaian tradisional pada setiap hari Rabu. Di Provinsi Jambi ini kita mempunyai ada 2 kota, ada 8 kabupaten, jadi semuanya berjumlah 11. 9 kabupaten, 2 kota, ada 11 daerah tingkat 2, dan semuanya itu mempunyai ciri khas atau punya kebudayaan masing-masing. Kita mulai bahwa yang menjadi kebanggaan kita yaitu antara lain ada situs Percandian Muaro Jambi yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Juga ada yang temuan kita baru yaitu geopark yang ada di Sarolangun. Ada lagi tentang lebih unik lagi yaitu di Kabupaten Kerinci. Di situ merupakan tempat yang paling menarik, ada gunung, ada danau, dan lain sebagainya. Sehingga kebudayaan-kebudayaannya itu memang sangat berbeda untuk dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Kami juga ada mempunyai sungai
yaitu Sungai Batanghari. Ini merupakan tempat kehidupan masyarakat yang ada di seputar Sungai Batanghari. Dan ada juga beberapa objek-objek lain. Kita juga mempunyai pakaian-pakaian khas, makanan-makanan yang juga cukup banyak dikenal, yang sudah dikenal oleh orang-orang atau tamu-tamu yang datang ke Wus Jambi. Juga ada potensi, ada perkebunan, ada buah-buahan yang menjadi ikon kita juga, yaitu seperti buah durian, duku, manggis. Bahkan manggis ini sudah menjadi komoditi ekspor untuk Kabupaten Kerinci. Dan juga durian ini juga merupakan beda sekali dengan daerah lain, khas juga. Namun itu biasanya akan kita temui pada akhir tahun. Juga kita ada perkebunan agrowisata, yaitu ada kelapa sawit, ada karet, dan masih banyak. Ada lagi yang lebih khas lagi di Kerinci itu, yaitu ada kulit manis. Dan ini memang sudah menjadi komoditi ekspor, bahkan diekspor ke tingkat internasional. Ini contoh cara berpakaian khas Melayu Jambi. Ini kuluk bunga duren dari Kabupaten Merangin. Ini mencirikan kalau dipakai sebelah kanan, rumbanya jatuh sebelah kanan, ini berarti sudah menikah. Kalau rumbai sebelah kanan. Kuluk ini tidak boleh menggunakan jarum pentul. Kalau ini kuluk tegendeng bangko. Ini tidak ada pengaruhnya. Dendangkan lagu anak seberang, tambahkan gendang rentang. Kalau ini kuluk Pulau Rengas dari Kabupaten Merangin juga. Ini berarti dia masih gadis. Kinilah datang disambut senyum berdendang riang. Kalau ini selendang biasa yang dipakai oleh kaum ibu-ibu yang sudah tua di semua daerah di kabupaten di Provinsi Jambi. Bertepuk-tepuklah tangan, berdendang riang. Ini namanya baju teluk belango, lengkap dengan celananya. Dinamakan teluk belango. Ini namanya belah bulu. Yang ini belah bulu. Kancingnya 5, Pak. Itu melambangkan rukun Islam. Yang 3 di dada. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kita dekat dengan hati. 2, salat 5 waktu sehari semalam. 3, kita harus berpuasa. Siapa yang tahu kalau kita berpuasa, tidak berpuasa atau tidak, kan tidak ada yang tahu kalau kita makan dalam rumah. Ini menamakan rukun puasa. Yang 2 diikat di sini. Ini yaitu membayar zakat. Itu kita ada aturan-aturannya. Pembayaran zakat itu. Dan satu lagi itu tentang naik haji. Kita naik haji itu ada aturan berapa duit kita juga. Kali ini mengambil lokasi di Provinsi Jambi. Saat ini tepatnya kita berada di sepanjang Sungai Batanghari. Kami menyusuri sungai ini dengan menggunakan perahu kecil yang disebut oleh masyarakat setempat dengan nama ketek. Asik juga naik ketek. Walaupun agak-agak berisik karena suara motor yang cukup keras. Untuk keluarga, Bapak sudah berkeluarga? Lah sudah,
5 anak. Wah, 5. Udah sekolah, Pak? Lah Anak-anak? kerja kalau. Oh. Lah sampai lah tidak ada lagi tanggungan aku, cuma budak lah kerja kalau yang di mall, yang di peninggalan, tapi jabiar kalau. Yeah. Cuma istilahnya masih pencarian hasil budak tuh dari ngetekin lah. Kuliahnya udah ketek tuh lah. Kalau pikir cukup kemana? Ada satu. Di mana Pak? Di Jambi juga? Jambi. Yang paling kecil masih sekolah Pak? Habis. Semua habis semua. Sudah selesai semua. Ada di kerja di Mall Kapok sekarang, yang peruju sekali. Nah sudah kalau. Tamatan semia kalau kebanyakan STM semia. Iya. Jadi sekarang tinggal Ya, menikmati tinggal aja istilah, Pak ya. Mak Jong tuh istilahnya untuk ikan baik lah. Tinggal sini ya. Di rumah di atas ada. Cuma pemikiran aku tenang, aku di bawah. Walaupun di rumah ada tuh masih pikiran aku tenang. Ibaratnya aku ibadah masih enak aku di bawah nih. Karena kalau di rumah tuh sungkan ngambil air ke bawah. Kali ini tak keluar buka pintu, ngambil air nyulu, air wudhu, langsung sholat. Ini baru tadi baru jam 4 deh, jam 4 deh. Ya pemikiran aku. Dibanding kalau lagi ada itu pasti aku enak di bawah. 14 tahun aku di Jambi. Kalau perumahan orang Jambi Bapak? Aslinya Tanjung Rajo, Kayu Agung. Cuma dari bujang saya merantau dari Palembang ke Jambi ini di peninggalan tuh jalannya masih jahat dari Jalan Linggau orang banyak minggu jalan blok kalau sekarang lah lain kalau dulu susah. Ketek ini dengan campur. Udah ada banyak 1, 2 cuma orang 3. Kan orang nih kalau dulu aku toman sebelum mulai aku baru belum ada anak ingin toman aku lah kerambanian mulai berapa tahun aku di Jambi. Toman apa itu Pak? Ikan toman, aduh bu. Ini ikan toman ya. Nama ikan. Nah cuma ikan itu silai saro dia nak makan ikan terus. Bukan sembarangan kalau seperti bau nih usus ayam tuh bisa dikasih makan. Kalau ikan toman tuh tidak mau. Iya ikan makan ikan dia. Terduduk ikan makan ikan dia. Jeruk makan jeruk. Iya jeruk makan jeruk. Ini nanti panen kira-kira kapan Pak? Rencana aku nak panen. Cuma harga sekarang murah. Paling 11-12 rugi lah aku. Aku udah sanggup. Iya. Sebenarnya aku panen lah, cuma aku tengok tuh hasil harga ikan tuh udah stabil. Bukan tidak bisa aku rugi nih. Lebih baik aku tahan dulu. Dekat-dekat puasa baru nak jual ikan. Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius dan luas wilayah 53.435 km persegi, di antaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona. Salah satu peninggalan sejarah di kota Jambi adalah situs Muaro Jambi yang berlokasi di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Merupakan kawasan arkeologi terluas di Indonesia dan Asia Tenggara yang terbentang di hamparan lahan seluas 202,5 hektar. Selain itu, dari sisi keragaman artefak, Candi Muaro Jambi memiliki kelebihan dibandingkan candi-candi lain. Terdapat 8 buah candi dalam berbagai bentuk dan ukuran, antara lain Candi Gumpung, Candi Tinggi,
Candi Kembar Batu, Candi Gedong, Candi Kedaton, Candi Koto Mahligai, Candi Astano, Candi Sialang, dan Candi Teluk, serta puluhan candi lainnya yang belum dipugar. Di kawasan ini juga dijumpai kanal-kanal yang mengelilingi kawasan percandian, serta Sungai Melayu yang terkoneksi ke Sungai Batanghari. Dendangkan lagu anak seberang. Candi Gumpung didirikan sekitar abad ke-9 sampai ke-10 Masehi di masa dinasti Tang, Sung, Yuan, Ming, dan Qing. Candi Gumpung dibatasi pagar keliling berukuran 150 x 155 meter. Tinggi pagar 4,95 meter. Halaman candi terdiri 6 ruang bangunan. Candi induk berdenah bujur sangkar berukuran 18,5 x 17,5 meter. Tangga masuk berada di sebelah timur berukuran 8,93 x 3,26 meter. Keseluruhan bangunan terbuat dari bata yang kualitasnya cukup baik. Disambut senyum berdendang riang. Candi ini dikelilingi parit buatan berbentuk temugelang. Bangunan induknya berdenah persegi 12. Bangunan pertama sebagai yang tertua dan tertinggi berada di tengahnya, sedangkan kedua dan ketiga mengapit di sebelah timur dan baratnya. Di lingkungan candi ini ditemukan 2 buah padmasana atau alas arca dari bahan batu, 14 potong arca batu, pipisan, lesung batu, manik-manik, dan keramik. Candi ini didirikan sekitar abad ke-13 Masehi. Anak seberang, tambahkan gendang rentak mainan. Orang disayang. Candi ini luasnya 200 x 200 meter. Di dalamnya terdapat bangunan induk perwara serta 9 bangunan kuno yang belum ditampakkan. Bangunan induk berdenah dasar persegi 4 berukuran 26,3 x 27 meter yang merupakan candi terbesar di situs Muaro Jambi. Bagian dalam struktur candi menggunakan batu kerikil sebagai bahan isian. Ukuran ruang terbesar adalah 16,25 x 1,625 x 7,20 meter. Disambut senyum berdendang riang. Bangunan candi ini luasnya 2,92 hektar. Terdiri dari 1 bangunan induk, 6 perwara, dan pagar keliling. Candi ini didirikan sekitar abad ke-9 Masehi. Dalam kompleks candi ini ditemukan peripih berisi emas dan batu mulia. Kompleks candi ini luasnya 6.158 meter. Bangunan induk berdenah bujur sangkar berukuran 11,5 x 11,5 meter dan bangunan perwaranya berukuran 11 x 11 meter dengan tangga di sisi timur dan barat. Temuan benda kuno yang terdapat di komplek ini antara lain berupa gong perunggu di sisi selatan tangga induk. Gong ini bertuliskan tahun 1231 Masehi. Diperkirakan candi ini berdiri abad ke-10 sampai ke-21 Masehi. Ya, kita sekarang berada di salah satu kawasan komplek percandian Muaro Jambi ya. Tepatnya kita sekarang berada di Candi Kembar Batu. Nah, Candi Kembar Batu ini salah satu candi di komplek
Percandian Muaro Jambi ini yang dilakukan pemugaran pada tahun 1994 ya di sini. Nah, di sini juga kita lihat ada bangunan induk, bangunan prawara dan juga gapura. Nah, jadi ini pintu masuk orang-orang zaman dahulu ya yang melakukan ritual agama yang pada waktu itu. Nah, yang paling terpenting di sini ada parit-parit keliling di areal Candi Kembar Batu ini. Nah, parit-parit keliling ini berfungsi sebagai simbol batas wilayah areal yang disucikan ya. Nah, jadi candi-candi ini sudah dilakukan renovasi semuanya. Nah, jadi dari 82 bangunan candi yang ada di kawasan Komplek Percandian Muaro Jambi, nah bagian dari